walau seribu hebat di sisiku. Amin. Kau tetaplah Allah penolongku, walau seumur itu sebanyak zamanku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Tak pernah aku meragukan kasih-Mu Bapa. Walau banyak rintangan di dalam hidup, walaupun Tuhan saat ini kami melihat begitu besar kekuatan yang sedang menghantam baik gereja-Mu, baik umat manusia Tuhan. Banyak yang terkapar, banyak yang oh haleluya meninggalkan, banyak yang Tuhan melupakan Engkau. Tetapi kami, tetapi umat-Mu, tetapi gereja-Mu tetap Tuhan tinggal di dalam Engkau, berharap kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa. 1.000 di sisi kami, 10.000 di sisi kanan kami, tapi kami tak akan pernah goyah. Kami tetap menyerukan Yesus Tuhan. Kami tetap percaya bahwa pertolongan kami datangnya daripada Dia yang telah mati dan bangkit mengalahkan maut. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau kekal selamanya. Kami mau belajar kebenaran. Berfirman bagi kami Tuhan, nyatakan isi hati-Mu, nasihati kami Tuhan, supaya kami tetap tinggal di dalam Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap mendengar firman sama-sama katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya menyapa kita semuanya shalom. Sekali lagi shalom. Juga saya menyapa seluruh jemaat, seluruh anak-anak Tuhan yang sedang menyaksikan siaran langsung ini. Shalom bagi kita semua. Saya percaya dimanapun kita berada, kita semua dalam perlindungan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur sampai saat ini kita masih tetap dapat menyerukan, dapat menaikkan pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, suatu ketika saya sedang menyaksikan sebuah film, saudara-saudara, yang menceritakan bagaimana alien sedang menghajar tentara Amerika Serikat. Begitu kerasnya, saudara-saudara. Jadi, saya lupa judul filmnya. Yang jelas saya menyaksikan film ini, ada pesan yang dapat kita lihat, yang saya lihat di situ, saudara. Mereka sebenarnya sudah putus pengharapan. Semua kota sudah luluh lantak. Lalu seorang sersan yang memimpin regu itu, saudara-saudara, membawa mereka, dan tiba-tiba mereka bertemu dengan markas musuh, markas alien itu, saudara-saudara. Lalu saudara, ternyata di antara
personil yang dia pimpin itu ada yang mendapatkan tugas untuk memberikan posisi daripada musuh yang harus ditarget dengan rudal, saudara-saudara, itu harus ditembakkan laser sebagai penanda. Nanti laser itu yang akan dicari oleh rudal yang akan ditembakkan dari jarak jauh, lalu mengenai tempat sasaran. Kemana laser itu diarahkan, ke situlah rudal itu akan menghantam. Oh iya, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, umat Tuhan yang ada di rumah, penanda. Saya melihat di sini penanda karena di situ juga penanda. Jadi saudara-saudara, saudara dan saya, pujian, penyembahan, pengagungan, doa-doamu kepada Tuhan, itu adalah penanda bagimu agar pertolongan datang dari Tuhan, agar perlindungan datang dari Tuhan. Saat ini saudara, banyak orang yang hopeless, banyak orang yang justru, aduh, kok begini, semuanya saudara-saudara salah. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan malah bertindak tidak benar. Ketika Raja Saul sudah ditinggalkan oleh Roh Allah, dia bertindak dengan tidak benar. Dia mencari Samuel, Samuel sudah mati. Lalu dia mencari dukun untuk berbicara dengan Roh Samuel. Makin jahat, saudara-saudara. Jangan kita sampai seperti itu. Ketika bangsa Israel menyangka bahwa Musa telah mati dalam hadirat Tuhan, apa yang mereka lakukan? Mereka bingung, sudah berarti Musa itu sudah mati. Mereka kumpul emas-emas mereka, lalu dikumpuli, disatukan, lalu dilebur, lalu dituang, dibuat menyerupai anak lembu sana, anak lembu. Inilah yang kita sembah. Bertambah bodoh, saudara-saudara. Firman Tuhan katakan, jadilah seperti imanmu. Kalau engkau beriman, kalau engkau percaya kepada Tuhan, maka jadi seperti yang kamu iman. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, dimanapun kita berada, mari kita jangan tinggalkan Tuhan, tetap kita di dalam Tuhan. Saudara-saudara, saya mau mengajak kita, saudara, saya membaca kembali bagaimana bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, saudara, bagaimana pertolongan Tuhan. Saya sangat diberkati dan saya mau membagikannya bagi kita. Mari kita buka kitab kita dari Keluaran pasal yang ke-11, saudara-saudara. Yang ke-7 saja, satu ayat saja kita baca. Hitungan ketiga kita baca bersama-sama. 3, 2, ya. Tetapi kepada siapa juga dari orang Israel, seekor anjing pun tidak akan berani menggonggong, baik kepada manusia maupun kepada binatang, supaya kamu mengetahui bahwa Tuhan membuat perbedaan antara orang Mesir dan orang Israel. Amin. Silakan duduk, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau kita melihat firman ini, saudara, tak kala Allah mau mendatangkan tulah yang ke-10. 9 tulah sudah dinyatakan Tuhan kepada bangsa Mesir, dan bangsa Israel terhindar dari setiap tulah itu, dan Fir'aun tetap mengeraskan hati, saudara-saudara. Tulah ke-10 itu adalah tulah yang paling menyakitkan, di mana setiap anak sulung, baik anak sulung dari bangsa Mesir, baik anak sulung dari semua ternak, mati. Tetapi lihat apa yang Tuhan katakan. Tetapi kepada siapa juga dari orang Israel, seekor anjing pun tidak akan berani menggonggong. Kenapa? Karena ada perlindungan Tuhan. Percaya, katakan amin. Karena ada perlindungan Tuhan, saudara-saudara. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, dikatakan tadi, aku akan membuat perbedaan antara orang Mesir dan orang Israel. Saudara-saudara, ada perbedaan antara orang yang percaya dan orang yang tidak. tidak percaya.
Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, agar kita tetap mendapatkan atau menerima perlindungan yang dari Tuhan, kita harus tinggal di dalam Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang terjadi ketika bangsa Israel sedang ditindas? Sebuah perjalanan yang sangat berat setelah Yusuf meninggal dan orang-orang yang seangkatan dengan dia sudah meninggal. Lalu raja yang pada saat Yusuf sebagai Perdana Menteri juga meninggal, maka raja yang baru itu membuat kebijakan melihat bangsa Israel populasinya begitu besar, itu menjadi sebuah ketakutan yang sangat luar biasa. Lalu dibuatlah ide. Fir'aun memerintahkan bidan-bidan, kalian bidan-bidan, saya mau katakan kepada kamu, setiap perempuan-perempuan Israel yang akan melahirkan, kalau dia anaknya laki-laki, kau bunuh saja. Enggak usah izinkan sampai lahir, tapi kalau perempuan biarkan. Tetapi firman Tuhan mencatat, para bidan itu tidak melakukan apa yang dikatakan oleh Fir'aun, tetapi mereka membiarkan. Dan dari perkataan mereka bahwa wanita-wanita Israel itu beda, mereka kuat. Kami belum datang, anak itu sudah lahir sendiri, saudara, tanpa ditolong. Jadi nggak sempat dibunuh. Tetapi itu tidak menyurutkan rencana Fir'aun. Lalu lihat, Fir'aun memerintahkan kepada tentaranya untuk mengambil setiap anak laki-laki usia 2 tahun ke bawah, lalu dibinasakan, dibunuh. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, dari situlah baru hati Tuhan melihat miris. Kalau kita lihat dari Keluaran pasal 3 dikatakan di situ, saudara, pasal 2 ayat 23 saya akan baca bagi kita. Lama sesudah itu matilah Raja Mesir, tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan. Dan mereka berseru-seru, sehingga teriakan mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Tuhan. Saudara, firman Tuhan katakan doa orang benar, jikalau dengan yakin, maka doa itu sangat besar kuasanya. Amin. Jadi saudaraku, dalam situasi saat ini, saudara-saudara, bukannya kita semakin jauh dari Tuhan, tetapi harus semakin dekat. Kalau kita perhatikan perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir, saudara-saudara, ketika mereka abai, tidak melakukan firman, ketika mereka memberontak, saudara, Allah juga mengizinkan malapetaka. Sekali mati sekian ribu. Ya, kita baca perjalanan itu, saudara-saudara, kita belajar. Tetapi tak kala mereka melakukan perintah Tuhan, maka perlindungan Tuhan nyata atas mereka. Allah melihat, Allah mendengar seruan itu. Lalu Allah memilih Musa untuk memimpin bangsa itu. Musa memimpin. Musa mendengarkan suara Tuhan. Saudara, dalam situasi yang terjadi saat ini, saudara, ada 3 hal yang Tuhan mau kita kerjakan sebagai orang-orang percaya. Yang pertama, dengarkan panggilanmu dari Tuhan. Dengarkan panggilan. Jangan berpaling dari panggilan itu. Saudara, kalau kita lihat, Allah membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir untuk apa, saudara? Selain mereka bebas dari perbudakan, Allah mau menjadikan mereka menjadi umat yang menyembah, yang berseru, umat yang akan melakukan firman. Makanya Tuhan memilih bangsa Israel, membawa mereka keluar. Tapi tidak gampang untuk keluar. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, panggilan saudara dan saya,
Panggilan Tuhan kepada jemaat gereja Bethel Indonesia Geraha Nusa Permai, supaya gereja ini, supaya seluruh jemaat menjadi umat yang menyembah. Panggilan Tuhan kepada setiap orang Kristen, supaya kita menjadi penyembah-penyembah di dalam roh dan kebenaran. Itu panggilannya. Oleh karena itu, hal yang harus kita lakukan yang pertama, dengarkan panggilanmu dari Tuhan. Jangan mengabaikan. Banyak sekarang orang, saudara, pada beberapa keluarga jemaat saya sampaikan, saudara, bahwa kalau kita melihat apa yang Yohanes Pembaptis katakan kepada bangsa Israel, dia katakan kapak sudah tersedia pada akar pohon. Setiap pohon yang tidak membuahkan, yang tidak berbuah, menghasilkan buah akan ditebang, lalu dikumpulkan untuk dibakar. Di ayat selanjutnya dikatakan alat penapi sudah tersedia. Gandum yang berisi yang baik akan dibawa masuk ke dalam lumbung, tetapi sekam, orang Batak bilang nalaba, setiap gandum yang tidak berisi itu akan dibuang lalu dibakar. Jadi saudara-saudara, virus corona ini juga menjadi alat penampi bagi kita. Apakah kita masih umat yang berseru? Apakah kita masih umat yang percaya, yang berharap kepada Tuhan? Jangan kita mencari sekam. Kalau gandum yang berisi, walaupun dia ditiup angin, saudara, kalau saya ganti gandum jadi padi, saudara. Kalau panen padi itu, saudara-saudara, setelah dirontokkan dari tangkai padi itu, maka nanti kan itu akan bercampur dengan padi-padi yang kosong, lalu dengan daun-daun padi dan semuanya. Lalu ada alat kayak dikipas itu, saudara. Jadi atau diikuti arah angin, lalu nanti setiap sekam, setiap yang kosong, setiap kotoran-kotoran itu akan terbang, saudara. Yang tinggal terkumpul itu adalah padi-padi yang berisi, lalu dimasukkan ke karung itu yang dibawa. Yang sisanya itu, yang tinggal itu yang tidak ada isinya, tidak ada, saudara, itu dibiarkan di situ lalu dibakar bersama jerami. Nah, saudara, badai topan dan gelombang sedang menghantam. Apakah kita masih tetap tinggal di dalam? Apakah kita masih menanti-nantikan Tuhan? Orang yang menanti-nantikan Tuhan, kepadanya Tuhan akan memberikan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jemaat, engkau rumah tangga suami-suami, di saat-saat sekarang ini, berikan waktu untuk kau bersekutu kepada Tuhan. Memang kita lewat siaran langsung. Ajak istri anakmu untuk tetap tinggal dalam hadirat Tuhan. Jangan kau sibuk dengan pekerjaanmu. Tinggalkan untuk sesaat engkau bersekutu kepada Tuhan. Allah tidak meminta waktumu semuanya untuk engkau mendengarkan, untuk engkau bersekutu. Allah juga berikan engkau waktu untuk bekerja, mencari nafkah. Tetapi dalam situasi saat ini, bukan berarti kesempatan bagi suami-suami, bukan berarti kesempatan bagi istri-istri, bukan berarti kesempatan bagi pemuda-pemudi untuk tidak mencari Tuhan. Tetapi
Walaupun kau sedang berada di rumahmu, engkau sedang berada dimanapun, tetaplah cari Tuhan. Tetaplah puji dan sembah. Karena pertolongan kita datang dari Tuhan. Jangan tinggalkan persekutuan dengan Tuhan. Jangan tinggalkan persekutuan dengan Tuhan. Saudara-saudara, ilmuwan memang berkata itu ada siklus 100 tahun. Tetapi apapun itu saudara-saudara, saya mau katakan, kita dipilih, ditetapkan Tuhan. Dan orang yang dipilih dan ditetapkannya itu, Tuhan pasti menolongnya. Kalau kita perhatikan dari Yohanes 10 ayat 9 sampai 11 itu yang menjadi pena gembala di bulan ini, saudara. Di situ dikatakan, akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Kalau kita menjadikan Yesus sebagai gembala, kalau kita menjadikan Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus katakan, akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar. Artinya bebas, masuk dan keluar. Dan dikatakan, dan menemukan padang rumput. Ayat selanjutnya dikatakan, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Lalu dia katakan, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-domba. Itu sudah kita peringati minggu yang lalu. Bagaimana Yesus mati disalibkan untuk dosa dan pelanggaran kita. Dan pada hari yang ketiga dia bangkit dari antara orang mati. Oleh karena itulah, kalau kita belajar firman Tuhan, apa yang sama dengan kematiannya, kita juga harus mati terhadap dosa dan pelanggaran kita yang menyebabkan Yesus disalibkan. Maka kita juga akan dibangkitkan. Maka kita akan berkata, hai maut, di manakah sengatmu? Hai maut, di manakah kemenanganmu? Karena hanya untuk sebentar saja anak-anak Tuhan mengalami kematian itu, tetapi setelah itu Tuhan bangkitkan. Yang percaya katakan amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari tinggal di dalam Tuhan. Dengarkan panggilan dari Tuhan. Dengarkan panggilan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebentar kita melihat dari 2 Tawarik 7, saudara. Boleh kita melihat firman ini, saudara. Saya rindu kita baca dari ayat yang 13. Sudah menemukan, katakan amin. Boleh salah satu membaca dengan lantang. 2 Tawarik 7 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Sekarang telah kupilih dan kukuduskan rumah ini supaya namaku tinggal di situ untuk selama-lamanya. Maka mataku dan hatiku akan ada di situ sepanjang masa. Saudara-saudara, mari kita lihat, saudara yang dikasihi Tuhan.
Firman Tuhan katakan pencobaan bukan datang dari Tuhan, saudara. Akan banyak, si jahat itu tidak pernah tinggal diam. Saya tidak katakan virus corona ini datang dari Tuhan, tetapi sehebat apapun kuasanya, sekuat apapun dia, saudara-saudara, jika kita di dalam Tuhan, maka Tuhanlah perlindungan kita. Oleh karena itu, satu hal yang Tuhan inginkan, dengarkan panggilanmu. Panggilan Tuhan apa? Kepada bangsa Israel apa yang Tuhan, ketika Musa dipanggil ke Gunung Sinai, Tuhan memberikan 10 hukum. Hukum yang pertama keempat itu berbicara hukum kepada Tuhan. Hukum yang kelima sampai ke 10 itu berbicara hukum untuk mengasihi sesama manusia. Artinya jangan kita berbuat dosa. Jangan ada perzinahan, jangan ada yang lain-lain yang menghormati orang tua. Nah, ketika itu dilanggar, saudara-saudara, itu menjadi celah. Beberapa waktu lalu saya pernah sampaikan kepada jemaat Tuhan bahwa dosa itu menjadi celah bagi kita untuk si jahat masuk. Satu-satunya kita harus tinggal di dalam Tuhan. Tadi saya katakan saudara dan saya dipilih, ditetapkan supaya kita jangan terkena musibah. Kalau kita baca di Mazmur yang sudah kemarin kita sampaikan itu, Mazmur 91, 92, saudara-saudara, di situ dijelaskan bahwa perlindungan Tuhan itu nyata bagi kita. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika kita dengarkan panggilan Tuhan, ketika kita mendengarkan firman Tuhan, introspeksi diri kita. Apakah ada sesuatu yang menjadi celah bagi si jahat? Lalu kita berseru. Ketika kita berseru, firman Tuhan katakan, telinga dan tidak akan tertutup. Dia akan mendengarkan setiap sesuatu. Amin. Tuhan katakan, tidak hanya sejauh doa, Tuhan hanya sejauh. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengarkan panggilanmu. Yang kedua, tinggal dan menanti-nantikan Tuhan. Tinggal dan menanti-nantikan Tuhan. Bangsa Israel dalam perjalanan dari Mesir menuju tanah Kanaan, saudara-saudaraku, bukan berarti mereka sudah berseru, ya Tuhan sudah kasih solusi. Lalu mereka dipilih pemimpin yaitu Musa. Lalu Musa sudah membawa mereka keluar. Sudah keluar dari tanah Mesir. Ketika tulah ke-10 itu, Fir'aun itu stres, saudara-saudara. Anaknya juga mati. Lalu dengan secara kesal dia izinkan bangsa itu. Lalu ketika bangsa itu pergi, saudara-saudara, bangsa itu menjadi seperti manja. Apa yang mereka minta kepada bangsa itu diberikan, saudara-saudara. Emas, mereka bawa banyak-banyak, saudara. Lalu mereka keluar. Tetapi ketika diperhadapkan dengan situasi yang sulit, di hadapan mereka ada laut berberawang. Tetapi firman Tuhan katakan, Tuhan masih mengeraskan hati Fir'aun. Tuhan mengeraskan hati Fir'aun. Lalu Fir'aun mengerahkan pasukannya. Bangsa Israel mulai terjepit. Lalu mulai timbul kutukan. Lalu mulai timbul. Saudara-saudara, situasi saat ini sesama anak-anak Tuhan juga saya lihat. Jadi seperti imanmu. Lakukan kebenaran firman. Saat ini bukan untuk saling saling memojokkan. Pakai firman Tuhan untuk menyerang hamba Tuhan, untuk menyerang sesama anak-anak Tuhan. Firman Tuhan itu kudus, bukan untuk
dipermainkan, bukan untuk dipakai senjata kelaliman. Firman itu pribadi Allah sendiri. Jika kau gunakan firman seenakmu saja, nah, firman itu sang hidup, sang kekal itu akan murka kepadamu. Jadi saudaraku yang dikasihi, jangan sembarangan. Firman itu Allah. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika bangsa itu tidak mau tinggal di dalam Tuhan, mereka akan menghadapi persoalan. Tetapi yang tinggal di dalam Tuhan, lihat apa yang Tuhan lakukan. Laut terbelah. Amin. Lalu mereka berjalan. Bukan hanya itu, firman Tuhan katakan bahwa Tuhan menyertai mereka, saudara-saudara. Tuhan menyertai mereka. Di dalam Keluaran pasal 13 dikatakan, Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk, saudara-saudara, menuntun mereka ketika malam hari. Yang tinggal di dalam Tuhan memperoleh perlindungan dari Tuhan. Yang percaya katakan amin. Tinggal di dalam Tuhan. Bangsa itu dengar-dengaran. Sudah. Lihat, Tuhan akan memberikan pertolongan. Laut itu terbelah. Lalu mereka berjalan. Saudara, kalau kita melihat secara geografis, perjalanan itu padang pasir yang sangat luas sekali. Kalau padang gurun itu di siang hari bisa mencapai 40 derajat lebih. Bayangkan kalau berjalan di situ. Saya yakin maksimal 3 jam orang bisa tahan berjalan. Lalu setelah itu dia akan lebih baik mati, kata Tuhan. Tetapi lihat apa yang terjadi. Tuhan berikan dia awan. Wah, walaupun terik matahari, tetapi bangsa itu dinaungi dia awan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita juga ketika menghadapi situasi ini, kalau kita tinggal di dalam Tuhan, maka tiang awan akan melingkupi kita, maka darah Yesus menutup bungkus kita dari setiap panah api senjata, dari kuasa virus corona sekalipun. Tinggal di dalam Tuhan, nantikan Dia, nantikan pertolongannya. Lakukan dengan setia kebenaran. Jangan kita menyimpang ke kanan atau ke kiri. Tetapkan hatimu. Seperti yang saya katakan, kita dipanggil untuk menjadi pemuji penyembah di dalam kota. Tinggal di dalam Tuhan. Nantikan Tuhan. Dia akan menolong kita. Dia akan memulihkan hidup kita. Dia akan memberikan pertolongannya bagi kita. Pertolongan dari Tuhan tidak akan mengecewakan kita. Percaya, katakan amin. Bahwa Dia sanggup melakukan segala perkara. Saudaraku, dalam Yesaya 40 ayat 31 boleh David membaca atau siapa? Yesaya 40 ayat 31. Masih ada di kitabmu? Firman Tuhan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan
kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin. Itu firman Tuhan, saudara-saudara. Seumpama Raja Wali, dia semakin terbang tinggi. Demikianlah orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Engkau kuat, kita akan kuat, saudara-saudara. Amin. Amin. Gelombang badai datang, tetapi kita tetap kuat. Virus corona datang, kita kuat, kita menanti-nantikan Tuhan. Suami-suami, istri-istri, anak-anak muda, kerjakan keselamatanmu, tinggal di dalam Tuhan. Jangan justru asik dengan dosa, jangan justru asik dengan hal-hal yang menjadi perkara-perkara dunia. Mulai introspeksi, mulai tanggalkan kedaginganmu. Itu proses bagi kita. Jangan sampai engkau terbuang dari alat penamping itu. Tetapi kita tetap tinggal untuk masuk ke dalam lumbung. Kita tetap tinggal untuk kita masuk dalam kerajaan surga. Ini baru sebuah kejadian yang saya yakin setelah ini akan ada yang lebih dahsyat. Tapi ini menjadi pembelajaran bagi anak-anak. Bangsa Israel, ketika mereka tidak tinggal di dalam Tuhan, ketika mereka tidak melakukan apa yang Tuhan firmankan. Ketika Musa untuk sementara waktu dia naik ke Gunung Sinai, lalu karena gak pulang-pulang, mereka putus berkata, sudah mati, udahlah kita buatlah. Mereka kumpul emas mereka, lalu dibuat batu lembu, lalu mereka sembah. Murka Tuhan, saudara-saudara. Ketika masih ingat kita physical distancing ketika diberlakukan 2 minggu pertama diperpanjang, lalu diperpanjang lagi sekarang sampai 1 Juni. Tetaplah tinggal di dalam Tuhan. Jangan menyimpang. Jangan akhirnya pergi ke tempat-tempat yang tidak benar. Nantikan Tuhan. Nantikan pertolongannya. Tinggal darahnya yang kudus menutup bumi serta. Yang ketiga, saudara-saudara, yang perlu kita lakukan, kerjakan keselamatanmu dengan setia. Saudara, kasih Tuhan, kerjakan keselamatanmu dengan setia. Saya bersyukur jemaat-jemaat walaupun beribadah di rumah, tetapi masih mengerjakan keselamatan, masih beribadah, masih memberikan persembahan untuk menyenangkan. Saudara-saudaraku yang dikasihi, bangsa Israel dalam perjalanannya setelah mereka juga sudah berada di dalam mereka juga menyenangkan hati Tuhan lewat mengerjakan keselamatan mereka, lewat korban-korban mereka. Mereka menyenangkan puji-pujian firman Tuhan, lalu korban-korban mereka jemaat yang dikasihi Tuhan, dimanapun engkau berada, kerjakan keselamatan. Mari kita lihat
dari Filipi. Hal ini sudah disampaikan oleh hambanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dikatakan, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan main-main. Kerjakan keselamatanmu. Kerjakan keselamatan. Virus corona bukan membuat engkau break istirahat untuk mengerjakan keselamatan. Tidak. Justru virus corona ini harus membuat kita semakin giat, harus membuat kita semakin mempersembahkan hidup kita, memberikan persembahan-persembahan yang terbaik. Bukan membuat kita beristirahat. Ada persembahan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kerjakan keselamatan kita. Kerjakan keselamatanmu. Dikatakan dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Ayat 13 dikatakan, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Bukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungguh-sungguh dan berbantah-bantahan. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kerjakan keselamatan. Mari jangan kita membuat alasan. Tetapi saudara-saudara, kalau kamu mau melihat mujizat Tuhan, senangkan hati Tuhan. Kalau mau melihat pertolongan Tuhan, permuliakanlah Tuhan. Kalau mau memperoleh mujizat dari Tuhan, tinggal di dalam Dia. Situasi ini jangan membuat kita panik. Jangan membuat kita jadi kebingungan. Tetapi situasi ini biarlah membuat kita untuk semakin kuat di dalam Tuhan. Seperti firman tadi, kasih Mazmur tadi, saudara-saudara, dikatakan naik terbang. Saudara-saudara, Raja Wali itu semakin naik, semakin kuat, semakin jauh perjalanannya. Tetapi dia bukan semakin tenang, tetapi semakin kuat, semakin banyak hantaman gelombang, tetapi dia semakin berjalan terus melampaui. Tuhan akan memuliakan. Tetapi pastikan, seperti yang saya katakan, dengarkan panggilanmu dari Tuhan. Saya sudah jelaskan apa panggilan kita. Kerjakan. Lalu setelah itu tinggal dan menanti-nantikan Tuhan. Yang ketiga, kerjakan keselamatan dengan sempurna. Mari saudara-saudara dikasihi, kita kerjakan keselamatan dengan sempurna. Kita kerjakan, kita lakukan bagian kita. Bagian kita lakukan. Maka Tuhan yang akan berperan bagi kita. Maka Tuhan yang akan memerintahkan malaikatnya untuk mengawal kita, saudara. Boleh kita lihat, saudara, satu ayat firman Tuhan supaya kita dari Keluaran pasal 23. Saya akan baca untuk kita, saudara-saudara.
Saya akan baca untuk kita. Keluaran 23 ayat 23. Saya akan baca dari ayat 22. Demikian firman Tuhan. Tetapi jika engkau sungguh-sungguh mendengarkan perkataannya dan melakukan segala yang kufirmankan, maka aku akan memusuhi musuhmu dan melawan lawanmu. Sebab malaikatku akan berjalan di depanmu dan membawa engkau kepada orang Amori, orang Het, orang Peris, orang Kanaan, orang Hewi, dan orang Yebus, dan aku akan melenyapkan mereka. Lihat saudara, kepada bangsa Israel, ini janji Tuhan. Bangsa Israel, kalau engkau tetap tinggal di dalam aku, kalau engkau tetap setia melakukan firman-Ku, maka malaikatku akan berjalan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, engkau yang masih terus setia kepada Tuhan, maka Tuhan mengutus malaikatnya untuk berperang, mendahulimu, berjalan mendahulimu, melenyapkan setiap tipu muslihat iblis. Setiap panah api si jahat akan dipatahkan. Kerjakan saudara-saudara, kerjakan keselamatan, kerjakan bagian kita, maka Tuhan mengerjakan bagiannya, menaungi saudara, melindungi saudara, mengayomi saudara, menjauhkan saudara dari segala malapetaka, sampai kita terus berjalan sampai tujuan kita. Apa tujuan kita saudara? Bersama dengan Yesus dan kemuliaan. Amin. Mari kita tundukkan hati kita. Engkau sungguh baik. Mari renungkan kebenaran. Saudara-saudaraku yang dikasihi, firman Tuhan katakan kepada kita, sesungguhnya aku mengutus seorang malaikat berjalan di depan untuk melindungi engkau di jalan dan untuk membawa engkau ke tempat yang telah kusediakan. Allah telah menyediakan tempat yang terbaik bagi kita. Memang kita masih tinggal di dunia ini dan penuh dengan rintangan dan tantangan, penuh dengan riak-riak kehidupan, disertai dengan gelombang-gelombang yang besar. Tapi Tuhan katakan, Dia akan mengutus malaikatnya. Dia akan menaungi engkau. Jangan goyah hatimu. Bersyukurlah karena Tuhan memilih engkau. Bersyukurlah karena Tuhan memilih engkau, menetapkan engkau. Saudaraku yang dikasihi, jemaat-jemaat yang sedang menyaksikan siaran langsung, saat ini saya mau menyampaikan kepada kita, jangan keraskan hati. Engkau telah dengarkan pintu anugerah Tuhan masih terbuka. Oleh karena itu, selagi masih ada waktu, datanglah kepada Tuhan. Jangan tinggalkan. Ku bersyukur memilihmu menjadi hamba-Mu, melayani-Mu segala hidupku. Ku serahkan
membawa kita sampai kepada tujuan kita, yaitu surga yang mulia. Beberapa waktu yang lalu kita baru mengingat kematiannya. Yesus mengerjakannya bagi saudara dan saya. Karena keinginannya, jangan ada yang binasa. Dia tebus dosa seisi dunia. Dia mau saudara dan saya masuk dalam kerajaan. Tetapi diberikannya kehendak bebas. Kita memilih. Mau katakan, neraka itu bukan tempat yang baik. Tetapi Tuhan menetapkannya bagi Lucifer, bagi iblis, bagi bapa pendusta itu, dan bagi mereka yang mengikuti jalannya, yang tidak mau mendengarkan jalan yang lurus, yang tidak mau masuk melalui pintu itu, pintunya Yesus Kristus. Yesus katakan bagi saudara, bagi jemaat, bagi siapapun kau yang melihat secara langsung, bahwa Tuhan mau seperti yang Dia serukan. Aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku dalam kemuliaan. Allah mau saudara ada dalam rencana. Oleh karena itu, sekali lagi saya mau ingatkan jemaat, jangan ada satu kuasa apapun yang memisahkan itu dari kasih Kristus. Kerjakan keselamatan, kerjakan dengan setia, dengan takut dan cinta. Haleluya. Tetapkan hati sampai kau mendapatkan mahkota kehidupan yang Tuhan sudah janjikan. Haleluya. Bersama-sama. Mari jemaat, engkau yang ada di rumah, saya mau berdoa bagi juga yang ada di tempat. Angkat tangan kanan. Bapa di dalam surga, kau melihat setiap tangan-tangan yang terangkat ini. Tangan-tangan umatmu yang terangkat, yang sedang menyaksikan siaran langsung ini, Bapa. Tuhan, kau Allah yang melihat, bahkan sampai ke dalam lubuk hati yang paling terdalam. Kau melihat. Oleh karena itu Tuhan, saat ini biarlah Tuhan Roh-Mu menyelidiki seluruh umat. Saya mau berdoa bagi engkau yang saat ini mengalami ketakutan. Di dalam nama Yesus, berdoa Roh Allah turun ke atasmu, mengangkat ketakutanmu, menggantikannya dengan Roh yang memberikan keberanian, yang memberikan engkau damai, sejahtera dan sukacita, yang menghardik, yang mematahkan setiap kuasa ini. Engkau yang sedang khawatir, dalam nama Yesus, roh khawatir dicabut dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang saat ini sedang dalam keadaan sakit, berdoa oleh bilur-bilurnya, engkau disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang saat ini mungkin engkau kehilangan pekerjaan, haleluya, Tuhan mengerti, Tuhan memahami engkau, dan saat ini berdoa di dalam nama Yesus, Allah mencukupkan segala kebutuhan keperluanmu. Allah memampukan engkau untuk melewati krisis yang melanda hidupmu, dan oleh kuasa darahnya, setiap kuasa-kuasa kutuk apapun dijauhkan daripadamu dalam nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mungkin di antara umatmu Tuhan, ada yang sedang merindukan sesuatu dalam hidup mereka.
mungkin keturunan. Karena itu saya berdoa bagi engkau yang menyaksikan siaran, engkau yang menginginkan keturunan. Berdoa, diberkatilah kandungan, diberkatilah benihmu, diberkatilah rumah tanggamu, firman Allah digenapi atasmu. Engkau akan beranak cucu dan bertambah banyak dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang lemah, Tuhan Yesus menguatkan engkau. Engkau yang bimbang, Tuhan Yesus meneguhkan engkau. Terima kasih Tuhan. Hamba serahkan seluruh jemaat ke dalam tangan, dimanapun mereka berada. Tuhan,